Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Lutfia Nasiroh. Saya dari kelas 1A Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam liberal. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengetahui apa itu Islam liberal. Islam itu sendiri adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang secara bahasa berarti pasrah, yaitu tunduk kepada Allah dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, liberal sendiri adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris yaitu liberty, dan dari bahasa Prancis yaitu liberalisme, yang artinya kebebasan. Jadi liberal atau liberalisme itu adalah sebuah ajaran tentang kebebasan. Jadi dari kedua istilah di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam dan liberal adalah suatu istilah yang berlawanan dan tidak bisa bersatu. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya Islam liberal. Jadi, Islam liberal itu mulai dipopulerkan pada tahun 1950-an dan mulai berkembang pesat di Indonesia pada tahun 1980-an. Yaitu dipopulerkan atau dibawa oleh tokoh utama dan menjadi sumber rujukan utama komunitas jaringan Islam liberal atau JIL. Oleh karena itu, Islam liberal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Nicholas Majid dan kelompoknya, yaitu kelompok Islam yang tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam secara formal dalam negara ya. Seperti itu. Jadi, ini adalah kelompok yang giat dalam perjuangan sekularisasi atau sekularisme, emansipasi wanita, menyamarkan agama Islam dengan agama lain atau pluralisme global, dan memperjuangkan demokrasi barat atau sejenisnya. Oke, mari kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu ciri-ciri Islam liberal. Di sini kita perlu mengetahui apa itu ciri-ciri Islam liberal agar suatu saat kita itu nauzubillah tidak terjerumus ke dalam aliran tersebut. Jadi di sini saya akan menyebutkan apa itu ciri-ciri Islam liberal. Yang pertama adalah mereka menganggap musuh Islam sebagai pahlawan. Yang kedua, suka membanggakan pemikiran musuh Islam dan menganggapnya sebagai kemajuan. Yang ketiga, menolak penerapan hukum syariat dalam kehidupan. Yang keempat, memperjuangkan emansipasi wanita sehingga wanita benar-benar setara dengan laki-laki. 5. Menganggap semua agama adalah baik dan benar. 6. Menolak hukum-hukum fikih yang sudah mapan. Yang ketujuh, menganggap Al-Quran sebagai produk budaya, bukan wahyu yang sakral. Dan yang terakhir, yaitu Islam liberal juga mendewakan modernitas. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan aliran yang ciri-cirinya seperti di atas yang saya sebutkan, segera menjauh. Oke. Jadi untuk kesimpulan, Islam liberal atau yang kita maksud dengan JIL yaitu ajaran tentang kebebasan. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan itu sendiri yang bertujuan untuk memisahkan agama dan negara sampai agama itu sendiri tidak berpengaruh apa-apa untuk negara. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit bahwa Islam liberal itu memiliki 3 aspek atau 3 asas. Yang pertama, istilah kebebasan, yang kedua istilah individual, dan yang ketiga istilah rasionalis. Untuk yang istilah kebebasan adalah mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam berpikir dan berekspresi. Yang kedua, istilah individual, setiap orang berhak melakukan apa saja dan negara tidak boleh mengaturnya. Jadi mereka hanya memikirkan dan mengatur diri mereka sendiri
dan hawa nafsu sesuai keinginan mereka masing-masing. Dan untuk istilah yang ketiga, istilah rasionalis adalah orang-orang yang mendewakan orang yang mereka angkat. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kapan sih sebenarnya munculnya Islam liberal itu? Oleh siapa? Dari kapan? Dan di mana? Nah, di sini saya akan menampilkan sedikit cuplikan tentang munculnya Islam liberal yang akan dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Aliran liberal ini aliran yang terlambat lahir di bumi sekarang. Dia orang-orang telat. Kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun. Sudah ada ayat turun. Nih, zaman Nabi ada seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini seorang Yahudi punya pemikiran liberal. Bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama, bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa saya dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural. Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu, dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja Risalah Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi perilaku Ka'ab bin al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan kafah. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau salah penjelasan. Semoga apa yang saya sampaikan tersampaikan juga kepada teman-teman, dan yang saya sampaikan juga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.